Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Handoko Samudra dan saya sebagai anggota kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Faris, Hafiz, dan Wilson. Nah, kami di sini membuat jaringan komputer untuk laboratorium komputer sekolah. Jaringan komputer untuk laboratorium komputer sekolah itu kita butuhnya VLAN untuk pemisahan jaringan, siswa, guru, dan admin dipisah. Habis itu kita DHCP dan DNS, jadi kita nggak usah statik, nggak otomatis kita ngatur IP-nya. Lalu routing biasa antar VLAN, jadi VLAN 1, VLAN 10, 20, 30 itu ada routingnya yang basic. Nah, untuk topologi jaringan terdiri dari satu wireless router, ada satu access point, ada satu server, ada satu switch, dan ada 8 PC itu agak 46 Jupan. Nah, routernya untuk menyediakan koneksi internet dan wireless. Lalu access point-nya memperluas jangkauan sinyal wireless. Server ini menyediakan layanan jaringan. Lalu switch-nya, ini nggak switch-nya ya? Oh ya. Switch-nya ini menghubungkan perangkat dalam LAN, lalu 8 PC ya sebagai perangkat klien ya. Nah, lalu ini, pada konfigurasi server, pengaturan IP address menggunakan opsi DHCP agar alamat IP diperoleh secara otomatis dari server DHCP yang tersedia di jaringan. Nih, kita mencet DHCP jadi dia otomatis ngisi, nggak usah statik, jadi ketik nggak usah. Lalu, pada bagian konfigurasi server, pengaturan gateway dan DNS IPv4 diubah ke mode DHCP agar informasinya otomatis. Kayak tadi juga, buka servernya, masuk ke config, DHCP-nya dipencet, jadi kita nggak ngotak-ngatik sendiri. Selanjutnya kita ngemodifikasiin sedikit file index HTML-nya biar kami bisa menampilkan apa yang kita mau saat kita connect dari laptop, dari PC klien kita ke server. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Farizi dengan NIM 62. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu kami config di bagian router, yaitu di bagian GUI. Itu di sini kami mengubah dan IP-nya itu menggunakan DHCP, yaitu dari statik menjadi DHCP. Terus itu kita router IP-nya itu menggunakan 192.168.30.1 dan juga DNS-nya itu 192.168.1.1. Nah, selanjutnya itu kita ubah di bagian wireless juga. Jadi kita ubah itu di bagian SSID. Yaitu di sini kita mengubah SSID-nya menjadi router strip lab. Dan authentication-nya gitu kita ubah menjadi WPA2PSK. Setelah itu kita memberi password, yaitu untuk mengakses routernya itu. Di sini saya memberi password yaitu admin 1234. Selanjutnya itu kami juga di sini menyediakan access point. Jadi access point ini opsional aja, bisa nggak bisa ada. Jadi di sini saya adakan karena untuk guru dan mahasiswa siapa tahu ada yang mau menggunakan HP. Jadi di sini kita config di bagian port 1, yaitu di bagian SSD-nya, SSID-nya. Yang kami ubah itu menjadi WiFi strip lab, dan kita ubah juga authentication-nya menjadi WPA2PSK dengan password lab 12345. Selanjutnya itu kami config juga di bagian switch. Jadi kami di sini menambahkan di bagian CLI-nya, kita mau menambahkan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Itu yang VLAN 10 namanya guru, dan VLAN 20 namanya siswa, dan VLAN 30 namanya admin. Nah, untuk perintahnya ini ada di bagian ini. Yang pertama kita pencet enable, terus config, VLAN 10, name guru, dan seterusnya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilson Barelinji dengan NIM 2305 1760 54. Baik, di sini saya akan lanjut di slide selanjutnya. Baik, di sini setelah kita atur range port pada switch, di sini kami juga atur pada port 1 sampai 3 untuk VLAN 10 dan port 4 sampai 6 untuk VLAN 20.
dan port 7-9 untuk VLAN 30. Bisa dilihat pengaturannya di sini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini setelah kami tentukan IP untuk setiap VLAN, pada VLAN 10 kami menggunakan IP 192.168.10.1, dan pada VLAN 20 kami menggunakan IP 192.168.20.1, dan VLAN 30 menggunakan IP 192.168.30.1. Bisa dilihat di sini mulai dari VLAN 10, 20, dan VLAN 30. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini setelah kita masukkan perintah IP routing untuk mengaktifkan routing antar VLAN. Di sini kita bisa lihat pengaturannya di sini dimasukkan IP routing. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya di sini kami mengatur untuk DHCP port pada masing-masing VLAN dan DNS server dengan IP 192.168.30.1. Bisa dilihat sini pengaturannya. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel cross. Dan seperti yang terlihat di gambar tersebut, bahwa ini semua perangkat sudah terhubung menggunakan kabel ya, dari access point PT dan server PT yang terhubung ke router lab, kemudian router lab yang terhubung ke switch, kemudian switch yang menghubungkan semua perangkat menggunakan VLAN yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya juga kami sudah mencoba melakukan tes untuk mengirim pesan dari semua perangkat dari setiap PC sini, yang tulisannya di sini adalah statusnya successful ya, ditandanya berhasil. Kami juga sudah melakukan tes ping atau uji ping di sini dari setiap laptop yang ada sudah berhasil, dari setiap komputer yang ada sudah berhasil, dan ini contoh salah satu komputer yang sudah berhasil kami ping ya. Bisa dilihat sini di komen forumnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami juga sudah mencoba untuk mengakses website dengan menggunakan IP dari server ya, yaitu 92.168.192.168.30.50, dan tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat ini dari PC 1 bisa mengakses web browsernya. Oke, itu dia mungkin untuk itu saja dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.